Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Ama dalam channel kesayangan kita, yaitu Teman Nonton. Oke, kali ini saya akan membahas sebuah film kolosal yang berjudul Scorpion King yang dirilis pada tahun 2002. Oke, kita langsung saja ke videonya. Let's go. Film ini disutradarai oleh Chuck Russell dan dibintangi oleh seorang aktor yang berprofesi sebagai pegulat juga yang bernama Dwayne Johnson, atau yang biasa anak 90-an kenal sebagai The Rock. Film ini mendapatkan ulasan yang beragam serta meraup keuntungan sampai 180 juta dolar dari seluruh dunia dengan anggaran produksi yang hanya 60 juta dolar. Dalam film ini, sang aktor utama yang bernama Dwayne Johnson itu mendapatkan gaji tinggi sebesar 5,5 juta dolar. Film ini katanya berlatarkan 5.000 tahun sebelum film The Mummy. Jadi ini adalah cikal bakal terjadinya film The Mummy yang dirilis pada tahun 99. Jadi intinya urutan yang benar adalah nonton film The Scorpion King dulu, baru nonton film The Mummy. Film ini menceritakan bahwa konon katanya sebelum zaman piramida ada sebuah gerombolan yang sangat bengis dan hobinya bunuh orang untuk menguasai sebuah desa atau suku. Dalam peraturan gerombolan itu, seorang yang jago dalam berperang akan dijadikan raja dan terpilihlah Memnon. Dengan didampingi oleh seorang penyihir yang bisa meramalkan hasil peperangan, Memnon membantai semua suku lemah agar kerajaannya menjadi semakin kuat. Di sisi lain, ada dua kelompok suku kecil yang sedang rapat untuk mencari cara agar bisa melawan Memnon saat perang. Peron sebagai kepala suku berkeyakinan bahwa Memnon tidak bisa berkutik tanpa penyihirnya. Lalu datanglah 3 orang dari suku Akadia yang berprofesi sebagai pembunuh bayaran profesional dan jarang gagal dalam misinya. Mereka adalah Matthaius dan kakaknya yang bernama Jessup serta 1 orang rekannya. Dan mereka juga adalah 3 orang terakhir dari suku Akadia yang masih hidup. Nah, di sini mereka disewa untuk melenyapkan penyihir yang selalu membantu Memnon dengan bayaran 20 keping batu merah delima. Live free. Matthaius pun akhirnya terkejut ketika bertemu dengan sang penyihir itu. Ternyata penyihir yang selalu bersama Memnon itu sangat cantik jelita dengan bodi yang aduhai seperti Miss Amerika tahun 85. Pantesan Memnonnya betah. Penyihir yang bernama Cassandra itu memberitahu bahwa Matthaius sedang dikhianati. Dan benar saja, tak lama kemudian datanglah pasukan Memnon menyergap Matthaius. Lalu ada juga Tekmek, anaknya Peron, menyerahkan kepala ayahnya sendiri kepada Memnon sebagai tanda bahwa ia menyerah dan akan setia kepada Memnon. Jadi yang memberitahu Memnon tentang kedatangan Matthaius adalah Tekmek, anaknya kepala suku yang menyewa jasa Matthaius. Di situ Jessup dihilangkan nyawanya oleh Memnon di hadapan Matthaius. Ketika Matthaius akan dihabisi juga, Cassandra selaku penyihir terpercayanya Memnon melarangnya dengan alasan para dewa akan murka kepada Memnon. Hingga pada akhirnya Matthaius pun dikubur hidup-hidup dan hanya disisakan kepalanya saja agar digerogoti oleh semut api hingga tewas bersama 1 tawanan lainnya yang bernama Arpid. Akan tetapi Arpid bisa dengan mudah meloloskan diri dan bisa membantu Matthaius lepas juga dengan imbalan bahwa Arpid bisa ikut dengan Matthaius. Setelah mereka berdua lolos dari hukuman mati, Matthaius pun bertekad untuk kembali lagi ke istananya Memnon untuk membalaskan dendam saudaranya.
Alih-alih membalas dendam kepada Memnon, Matthaius malah menculik Cassandra tanpa sengaja dengan cara yang harus disensor ya adik-adik. Memnon yang mengetahui bahwa penyihirnya yang cantik jelita itu diculik langsung memberi perintah kepada Thorax selaku panglima perang setianya untuk memburu Matthaius dengan berbekal satu anak panah yang telah diberi racun kalajengking. Thousand Thoranas, the one who brings me his hand. Dengan penguasaan gurun pasir yang baik, Matthaius pun berhasil melumpuhkan para tentara berikut panglima perangnya Memnon. Namun, Matthaius terkena busur yang beracun itu. Melihat Matthaius sekarat, Cassandra merasa iba dan mencoba menyelamatkannya dengan kekuatan yang dimilikinya. Siang pun tiba. Alhamdulillah, Matthaius juga selamat. Di sini, Cassandra menjelaskan alasan menyelamatkan Matthaius karena ia punya harapan agar Matthaius bisa menyelamatkan orang banyak dari Memnon. Karena ia yakin bahwa Matthaius lah yang bisa melakukannya. Kemudian, mereka bertiga pun tiba di suatu desa yang isinya adalah orang-orang yang berlindung dari Memnon. Namun, di sini Cassandra malah mendapatkan penglihatan bahwa desa itu akan ditemukan dan dihancurkan oleh Memnon. Dan Matthaius pun akan mati oleh Memnon. Akan tetapi di situ Matthaius meyakinkan Cassandra bahwa takdir kita akan ditentukan oleh kita sendiri. Cassandra pun melepaskan kekuatannya dengan cara yang sudah. Lalu Cassandra pun pergi sendiri ke tempat Memnon untuk menghadiri pesta yang biasa dilakukan oleh Memnon sebelum berperang. Melihat Cassandra yang datang ke acara pesta secara tiba-tiba, Memnon merasa ada yang aneh dan memerintahkan Tecmac untuk memperketat keamanan istana. Di sisi lain, Matthaius bersama para pejuang lainnya datang ke istana Memnon dengan cara menyelinap setelah mendapatkan info dari Matthaius bahwa Cassandra telah hilang kekuatannya. Dan ya, seperti yang pasti kita ketahui di akhir cerita, Memnon tewas karena busur panah yang dilepaskan oleh Matthaius. Di bawah sinar rembulan, semua pasukan Matthaius pun tunduk kepadanya dan langsung menobatkan Matthaius menjadi raja setelah mengalahkan Memnon dalam duel, dan film pun sudahan. Film yang sedikit ngobrol tapi banyak actionnya ya lah menurut saya. Terus alur ceritanya juga jelas tanpa bertele-tele dan banyak konflik. Ya udah, segitu aja videonya. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.